Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rizkiana dengan NPM 2011060214, semester 5, kelas A, jurusan Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Video pembelajaran ini ditujukan guna memenuhi tugas UAS mata kuliah evolusi yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD. Pada video pembelajaran ini akan membahas mengenai adaptasi, koevolusi, kepunahan, dan spesiasi yang merupakan bagian dari proses evolusi. Namun, sebelum membahas lebih jauh mengenai bagian dari proses evolusi, maka dari itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu evolusi. Evolusi adalah suatu proses alami di mana kehidupan akan terus berubah dari generasi ke generasi secara terus-menerus. Setiap organisme akan mewarisi karakteristiknya masing-masing dari orang tua mereka melalui pewarisan sifat gen. Peristiwa yang termasuk dalam proses evolusi yaitu adaptasi, koevolusi, kepunahan, dan spesiasi. Pertama, kita akan membahas mengenai adaptasi. Nah, apa sih adaptasi itu? Adaptasi adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar terus bertahan hidup. Dalam beradaptasi, berbagai organisme umumnya melakukan penyesuaian untuk mendapatkan makanan seperti air, udara, dan nutrisi, kemudian mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti suhu dan cahaya, dan pertahanan diri dari pemangsa, reproduksi, serta respon terhadap perubahan lingkungan. Macam-macam adaptasi diantaranya yaitu adaptasi morfologi atau bentuk tubuh. Yang dimaksud dengan adaptasi morfologi adalah penyesuaian organ atau bentuk tubuh organisme terhadap lingkungannya. Contohnya jenis paruh dan kaki burung. Kemudian adaptasi fisiologi atau proses metabolisme tubuh. Yang dimaksud dengan adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi organ tubuh organisme terhadap lingkungannya untuk tetap bertahan hidup. Contohnya, bebek yang tetap dapat hidup di daerah berair dengan kaki yang lebar dan berselaput. Kemudian, adaptasi perilaku, yaitu penyesuaian tingkah laku organisme terhadap lingkungannya. Selanjutnya yaitu koevolusi. Koevolusi mengacu pada evolusi yang terjadi di antara spesies yang saling bergantung sebagai hasil interaksi spesifik. Artinya, adaptasi yang terjadi pada satu spesies memacu adaptasi timbal balik pada spesies lain atau banyak spesies. Proses koevolusi penting dalam ekosistem karena jenis interaksi ini membentuk hubungan antar organisme di berbagai tingkat trofik dalam komunitas. Jenis-jenis koevolusi diantaranya yaitu koevolusi spesies kompetitif, koevolusi mutualistik, dan koevolusi inang parasit. Yang pertama, koevolusi spesies kompetitif. Dalam koevolusi jenis ini, banyak organisme berlomba untuk sumber daya yang sama. Koevolusi semacam ini dapat diverifikasi dengan intervensi tertentu. Kemudian, koevolusi mutualistik. Dalam koevolusi mutualistik, organisme saling mengandalkan satu sama lain untuk sesuatu yang berkembang secara bersama berkat kerjasama yang tidak disadari, semacam negosiasi atau kompromi yang tidak disebutkan. Kemudian koevolusi inang parasit. Koevolusi inang parasit adalah kasus khusus koevolusi di mana inang dan parasit terus beradaptasi satu sama lain. Ini dapat menciptakan perlombaan senjata evolusioner di antara mereka. Selanjutnya yaitu kepunahan. Ada beberapa poin definisi mengenai pengertian dari kepunahan. Di antaranya yaitu, yang pertama, suatu spesies dikatakan punah saat anggota terakhir dari spesies tersebut mati. Kemudian yang kedua, suatu spesies dikatakan punah ketika tidak ada satupun individu dari spesies itu yang masih hidup di dunia. Kemudian yang ketiga, kepunahan terjadi bila tidak ada lagi makhluk hidup dari spesies tersebut yang dapat berkembang biak. Dan yang keempat, kepunahan adalah keadaan hilangnya keberadaan suatu spesies atau sekelompok takson. Kategori kepunahan. Kepunahan dapat dikategorikan menjadi punah lokal, punah di alam, punah global, dan punah secara ekologi.
Yang pertama, punah lokal. Yang dimaksud dengan punah lokal yaitu suatu spesies akan dikatakan punah apabila spesies itu tidak lagi ditemukan di tempat spesies tersebut berada, tetapi masih ditemukan di alam daerah lain. Kemudian yang kedua, punah di alam. Kepunahan pada tingkat ini merupakan cerminan dari keadaan di mana sangat minimnya peluang dari individu itu untuk bertahan hidup di alam liar. Maka diambillah langkah menempatkan spesies itu dalam sebuah tempat di mana spesies tersebut dapat bertahan hidup dan dapat diawasi perkembangannya. Kemudian yang ketiga, punah global. Yang dimaksud dengan punah global yaitu spesies dapat dikatakan punah secara global pada saat spesies itu telah punah di alam namun masih tumbuh baik di perkebunan. Kemudian yang keempat yaitu punah secara ekologi. Jika terdapat spesies yang terdapat dalam jumlah yang sedikit sehingga efeknya pada spesies lain di alam atau komunitas dapat diabaikan, maka spesies itu bisa dikatakan telah mengalami kepunahan secara ekologi. Faktor yang dapat menyebabkan kepunahan diantaranya yaitu yang pertama, kehilangan habitat, yang kedua, aktivitas manusia, yang ketiga, munculnya spesies baru, yang keempat, polusi, yang kelima, kompetisi, dan yang keenam, penyakit. Yang terakhir yaitu spesiasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan spesiasi? Spesiasi adalah proses dalam evolusi yang mengarah pada pembentukan spesies baru dan berbeda yang secara reproduktif terisolasi satu sama lain. Anagenesis atau evolusi filetik terjadi ketika evolusi bertindak untuk menciptakan spesies baru yang berbeda dari nenek moyang mereka sepanjang satu garis keturunan melalui perubahan bertahap pada sifat fisik atau genetik. Contoh dari spesiasi adalah kucing savana, yang merupakan campuran kucing rumahan dengan kucing liar. Jenis spesiasi. Spesiasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama, spesiasi alopatrik, yang kedua, spesiasi simpatrik, yang ketiga, spesiasi parapatrik, dan yang keempat, spesiasi artifisial. Demikianlah penjelasan mengenai adaptasi, koevolusi, kepunahan, dan spesiasi. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita lebih memahami apa itu adaptasi, koevolusi, kepunahan, dan spesiasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.